Hai, salam Mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22 di bawah perikop nasihat-nasihat. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padam roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian jauhkan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita diajak oleh Paulus di Jemaat Tesalonika tentang nasihat-nasihat yang ia berikan bagi jemaat di Tesalonika. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat-nasihat yang diberikan Paulus bagi jemaat di Tesalonika ini dimaksudkan untuk mereka tetap bertahan dan kuat dalam segala sesuatu yang sedang mereka hadapi, yakni berbagai tantangan, iman, dan tekanan-tekanan yang jemaat Tesalonika hadapi. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat ini begitu menghidupkan jemaat Tesalonika. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada satu penekanan yang cukup tegas dari Paulus kepada jemaat Tesalonika yang terselip di ayat 17, yakni tetaplah berdoa. Kenapa saya bilang ini sebagai nasihat yang menghidupkan? Karena kita tahu bersama bahwa napas hidup orang percaya adalah berdoa. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak mampu melihat dan berharap kepada Tuhan, saat itulah kita mati. Dan saat itulah kesia-siaan kehidupan kita dimulai. Mama saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kehidupan kita sering mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan, tekanan-tekanan dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan. Kotong sering dianggap remeh, kotong sering dianggap sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kotong pun diri dan tidak menguntungkan bagi
Kotong punya lapangan pekerjaan, kotong punya keluarga, dan sebagainya. Dan penderitaan itu dimaksudkan untuk kotong semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh dengan Tuhan. Itu kenapa Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan juga kita untuk tetap bersyukur, tetap bersukacita, dan tetap menghargai setiap orang yang memberikan pemahaman terhadap Tuhan, tentang Tuhan, dan mengingat untuk terus berdoa. Untuk apa? Untuk kotong menghidupkan kehidupan yang kotong rasa begitu sulit, yang kotong rasa tidak berpihak terhadap kotong pun kehidupan sendiri. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam bacaan pada pagi hari ini tidak berpanjang lebar. Di sini Paulus cuma mau mengingatkan kita dan Tesalonika untuk tetap berendah hati, untuk tetap mengingat, untuk tetap belajar, untuk tetap mau ada di dalam perenungan firman Tuhan, dan tetap melakukan firman Tuhan. Dengan begitu, kotong melaksanakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan kotong ada tetap di dalam lingkaran yang ada Tuhan di dalamnya. Sekali lagi saya mau ingatkan Bapak Mama, tetaplah berdoa. Bukan hanya untuk Bapak Mama, tapi untuk juga saya pribadi. Tetaplah ucap syukur di dalam segala doa-doa kita. Bukan karena kotong memang menerima apa yang kotong inginkan atau kotong butuhkan saja. Tetapi memang kotong ada dalam setiap momen hidup, yakni dalam sukar sekalipun. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kotong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua.